Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Thayyibah NIM 1903211000067. Kali ini saya akan menjelaskan hasil mini riset saya mengenai analisis korespondensi. Pada pembahasan analisis korespondensi terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di antaranya ada alasan memilih komoditas, permasalahan, tujuan, dan manfaat. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian terdapat bentuk kuesioner, penentuan responden, dan analisis data. Dan yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Terdapat data mentah dan hasil analisis data. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Alasan memilih komoditas. Nangka terutama dipanen buahnya. Daging buah yang matang seringkali dimakan dalam keadaan segar, dicampur dalam es, dihaluskan menjadi minuman atau jus, atau diolah menjadi aneka jenis makanan daerah. Selain itu, biji nangka bisa dijadikan satu dengan masakan kolak nangka. Nangka maupun biji nangka juga bisa digabungkan dengan masakan kolak pisang atau buah sukun. Biji nangka juga bisa dijadikan tepung. Dan untuk alasan saya mengapa mengambil komoditas nangka sebagai analisis korespondensi, yaitu karena buah nangka sudah dikenal banyak masyarakat dan pohonnya pun mudah ditemui. Jadi tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan membantu mempermudah dalam pengisian kuesioner karena buahnya yang tidak asing dan mudah dijumpai. Selanjutnya yaitu permasalahan. Permasalahan yang terdapat pada komoditas nangka yaitu sebagian masyarakat tidak begitu mengetahui jenis-jenis nangka yang ada di Indonesia. Akan tetapi mereka lebih mengetahui jenis-jenis nangka dalam bahasa daerah mereka atau pada daerah mereka. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan yang akan saya capai dalam analisis ini yaitu untuk mengetahui atribut unggulan pada komoditas nangka, sedangkan untuk manfaatnya sendiri yaitu untuk memberi gambaran kepada responden beberapa jenis nangka dalam bahasa Indonesia. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Pada metode penelitian terdapat bentuk kuesioner. Dalam bentuk kuesioner yang saya gunakan pada analisis korespondensi yaitu dengan menggunakan kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup merupakan daftar pertanyaan yang alternatif jawabannya sudah disediakan oleh peneliti. Dengan cara ini sering dianggap efektif, dengan alasan responden memberikan tanda centang dalam kolom yang telah disediakan. Adapun daftar pertanyaan kuesioner sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis nangka yang memiliki daging paling empuk atau lembut. Yang kedua, dilihat dari segi harga, manakah nangka yang paling murah. Yang ketiga, jenis nangka yang ada di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing. Manakah jenis nangka yang memiliki bentuk unik. Yang keempat yaitu dari beberapa jenis nangka ini, manakah jenis nangka yang memiliki rasa paling manis legit. Selanjutnya yaitu bentuk responden. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh kalangan, baik perempuan maupun laki-laki, yang pernah membeli ataupun memakan buah nangka paling tidak satu kali. Banyaknya responden yang ditetapkan yakni sebanyak 20 responden. Selanjutnya adalah analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data statistik deskriptif dengan menggali data mengenai jenis dari nangka yang disukai oleh responden. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan terdapat data mentah. Pada data mentah yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh responden dapat diketahui bahwa dari keempukan daging buah jenis nangka kandel terdapat 8 responden yang memilih, dan kunir terdapat 5 responden yang memilih, dan misin terdapat 3 responden yang memilih, dan jenis nangka celeng terdapat 5 responden yang memilih. Selanjutnya yaitu pada harga buah terdapat 4 responden yang memilih kandel, dan 9 responden yang memilih kunir, dan 4 responden yang memilih misin, dan 3 responden yang memilih celeng. Selanjutnya yaitu bentuk buah. Pada bentuk buah terdapat 6 responden yang memilih jenis nangka kandel. Terdapat 3 responden yang memilih kunir dan 7 responden yang memilih misin,
dan 4 responden yang memilih celeng. Selanjutnya yaitu rasa buah. Pada rasa buah terdapat 6 responden yang memilih jenis nangka kandel dan 7 responden yang memilih jenis nangka kunir dan 4 responden yang memilih misin dan 3 responden yang memilih jenis nangka celeng. Pada summary menjelaskan bahwa pada dimensi 1 sudah bisa menjelaskan data sebesar 69%, dimensi 2 29%, sehingga jika diakumulatifkan dari hasil data tersebut memiliki tingkat kevalidan yang cukup baik, yaitu 99%. Dan jika dilihat dari chi-square signifikan pada tingkat alfa 1%. Hasil dari analisis korespondensi menggunakan pengaplikasian SPSS. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan kedekatan antara jenis nangka dengan atribut buah nangka, jadi jika dilihat dari hasil analisis korespondensi, keempukan dari daging buah berdekatan dengan jenis kandel. Jadi menurut konsumen, jenis nangka kandel memiliki keempukan daging yang cocok bagi konsumen. Sedangkan untuk atribut yang paling diingat konsumen yaitu pada atribut bentuk buah dengan jenis misin. Begitu juga pada harga buah berdekatan dengan kunir dan celeng berdekatan dengan rasa buah. Baik, sekian dari penjelasan mengenai analisis korespondensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.